Pemirsa, isu menduetkan Prabowo Subianto dengan putra sulung Presiden Joko Widodo nampaknya bukan sekedar isu belaka. Dorongan tersebut terus bermunculan, bahkan kini dari Partai Bulan Bintang. Apakah memang duet Prabowo Gibran itu betul langkah serius yang ingin dilakukan? Padahal Mahkamah Konstitusi belum memberikan lampu hijau untuk Gibran dapat ikut serta berkontestasi dalam Pilpres mendatang. Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Sekjen PBB Afriansyah Nur dan nanti juga kita akan berdiskusi dengan politikus PDIP Masinton Pasaribu dan analis politik Adi Prayitno. Sementara itu kita akan sapa Pak Afriansyah terlebih dahulu. Selamat malam Pak Afriansyah. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Fitri. Baik, waalaikumsalam. Pak Afriansyah, kenapa PBB sampai berani meminta Gibran untuk tidak takut keluar dari PDIP demi kepentingan negara, Pak? Ya, pertama kan negara ini kan butuh sosok pemimpin. Nah, kalau dari PBB itu kan sudah mencalonkan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Nah, wakilnya yang belum. Nah, wakilnya ini kami dari PBB mengusung Pak Yusril sebagai ketua umum PBB untuk maju, ya kan, sebagai calon wakil presiden. Tetapi seandainya jika memang usulan kami tidak diterima, alternatif kedua adalah kami akan mengusung calon anak muda, milenial yang punya potensi. Nah, dalam hal ini tentunya kami dapatkan pada sosok Mas Gibran yang sekarang menjadi wali kota Solo. Nah, memang Mas Gibran ini kan sekarang kita tahu beliau berangkat menjadi wali kota karena diusung oleh PDI Perjuangan, salah satu partai politik yang mengusung beliau sehingga menjadi wali kota. Tapi PBB juga mengusung beliau juga, walaupun kami tidak punya kursi di Solo, kami juga tetap mengusung beliau menjadi wali kota di Solo pada saat itu. Jadi kita melihat bahwa perkembangan demokrasi saat ini sangatlah luar biasa, ya, yang mana sekarang sudah ada 3 capres dan 1 yang sudah mendapatkan wapres. Nah, tinggal 2 lagi yang belum saat ini. Pak Afriansyah, tapi ini sudah direspon oleh Gibran. Gibran menegaskan dirinya akan tetap di partai yang selama ini menaunginya, PDI Perjuangan. Bagaimana kemudian tanggapan dari PBB? Ya, itu haknya Mas Gibran untuk memberi tanggapan menolak, ya. Nah, kami memang mewacanakan ini karena memang beberapa pertimbangan tadi. Nah, pertama memang ada beberapa hal yang harus dilalui oleh Mas Gibran kalau beliau memang diusung nantinya, kemudian beliau bersedia karena soal umur juga masih ada hambatan, kemudian juga partai pengusung harus PT-nya itu harus 20%, sehingga Mas Gibran sebagai calon alternatif ini memang kembali kepada Mas Gibran sebagai kader PDI Perjuangan yang tentu bisa merespon ini untuk seperti apa yang beliau akan tanggapi. Nah, kemarin kan beliau sudah menanggapi bahwa ya nanti aja lah, ini kan jam kerja, ya kan, tapi kan belum signifikan juga beliau menjawab secara tegas, kan begitu Mbak Fitri. Oke, Pak Afriansyah, tapi kan Prabowo sendiri memang sampai saat ini belum memutuskan, belum menentukan siapa yang akan menjadi pendampingnya, siapa nama bakal cawapres. Tapi ini ada kesan isu soal Gibran berpotensi menjadi cawapres Prabowo ini dibiarkan berkembang. Apakah memang seperti itu? Ada kesengajaan dibiarkan berkembang isu-isu ini? Saya tidak menanggapi isu yang berkembang. Yang jelas kami sebagai partai politik yang mempunyai hak untuk mencalonkan siapapun untuk menjadi calon presiden maupun wakil presiden, ya tentunya PBB punya sikap. Selain Pak Yusril, kami mencalonkan Mas Gibran. Jadi ini harapan kalau memang Pak Yusril belum bisa diterima, kami akan memajukan Mas Gibran. Nah, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan tadi. Gitu loh, Mbak. Nah, jadi dasar-dasar inilah saya mengatakan kalau ada, ya. Ya, di koalisi sendiri Pak Afriansyah sudah sejauh mana nama Gibran? Apakah memang sudah masuk dalam pembahasan sebagai cawapres potensial atau seperti apa? Ya, dalam koalisi sendiri belum ada nama Mas Gibran yang menjadi pembahasan dalam koalisi Indonesia Maju, ya kan? Karena yang hanya kita dengar saat ini beberapa nama di luar Mas Gibran. Nah, termasuk PBB juga hanya menaungkan waktu itu hanya nama Pak Yusril, ya kan? Nah, tetapi kan sekarang muncul media membuat ada beberapa nama yang disebutkan di beberapa media, ya kan, termasuk Mas Gibran. Ya, saya memilih Mas Gibran di antara nama-nama yang disebutkan tadi. Karena Mas Gibran sosok anak muda, kemudian prestasi di Solo bagus, dan beliau anak muda yang mempunyai rekam jejak yang sangat luar biasa baik dan tidak mempunyai rekam jejak yang banyak masalah. Jadi kita mengambilnya begitu, apalagi segmentasi pemilih sekarang ini adalah anak muda.
Jadi Baik, kita Pak akan Afriansyah. meraih suara anak muda. Ya. Oke, tapi kan dari segi aturan sekarang Gibran belum memungkinkan sebagai bacawa pres. Apakah kemudian belum adanya sikap tegas siapa yang menjadi bacawa pres Prabowo karena memang sedang menunggu apa putusan MK nantinya mengenai batas usia capres-cawapres? Ya, saya rasa bukan itu juga, Mbak, karena memang faktor daripada pendaftaran belum dimulai. Kami di tim Koalisi Indonesia Maju, Pak Prabowo juga tidak gerusa-gerusu, tidak kesusu, ya kan, untuk cepat-cepat mencalonkan. Kenapa harus buru-buru? Ya kan, tapi kami dari Koalisi Indonesia Maju sudah bekerja sama melakukan Oke. beberapa koordinasi dan rapat-rapat. Begitu, Mbak Fitri. Baik, Pak Afriansyah, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Nanti kita akan berdiskusi juga dengan Pak Masinton dari PDIP dan juga Mas Adi Praitno. Tapi kita ikuti azan maghrib berikut ini terlebih dahulu. Umurnya belum cukup. Kan lagi diperjuangkan. Ya kan belum tentu gol juga. Kalau sudah gol, oke. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dan telah bergabung dalam diskusi kali ini analis politik Adi Praitno. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Mbak Fitri. Tadi saya sudah berbincang dengan Pak Afriansyah mengenai langkah yang dilakukan oleh PBB. Yang mendorong Gibran menjadi bacawa pres Prabowo ini dari PBB. Yang didorong adalah kader PDI Perjuangan. PBB bahkan sempat meminta Gibran untuk tidak takut keluar dari partai PDIP. Menurut penilaian Anda, etis tidak strategi ataupun manuver yang dilakukan oleh PBB ini? Ya, yang jelas ini pastinya dianggap sebagai upaya untuk memecah belah PDIP ya. Karena apapun judulnya, Gibran sampai hari ini kartu anggotanya itu masih PDIP. Oleh karena itu, manuver-manuver yang mengupayakan supaya Gibran bisa maju di 2024 seperti judicial review di Mahkamah Konstitusi, termasuk pernyataan abang kita dari teman-teman PBB ini tentu akan memanaskan situasi politik menuju 2024 ya. Karena kalau kita menghitung rata-rata sampai hari ini ya PDIP kan tegak lurus dengan keputusan politik mereka yang sudah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres di 2024. Di luar itu tidak boleh ada kader, tidak boleh ada orang lain yang mencoba untuk mengendorse nama lain di luar PDIP yang tentunya ini akan menimbulkan dalam tanda kutip ya rasa tidak nyaman dan tidak happy teman-teman PDIP. Kalau mau jujur sebenarnya ketika Gibran digoda, ketika Gibran dikaitkan dengan maju di 2024, apalagi mencoba untuk dikait-kaitkan dengan Prabowo Subianto, ini tentu dianggap sebagai politik belah bambu, Mbak. Karena apapun judulnya, Gibran adalah kader PDIP yang sampai saat ini masih menjadi bagian di dalamnya. Oleh karena itu ya, kawan-kawan PDIP seperti Bang Masinton sepertinya mendidih juga ini darahnya ketika ada kader terbaik mereka yang saat ini wali kota Solo, yang notabene-nya ada anak presiden, masih coba untuk dirayu, untuk dikait-kaitkan dengan soal kemungkinan berduet dengan Prabowo Subianto yang notabene-nya sangat mungkin akan menjadi rival PDIP nanti di Pilpres. Oleh karena itu, kalau mau jujur ya teman-teman PDIP marah sebenarnya. Tapi saya melihat kecenderungan politik PDIP belakangan agak sedikit soft, agak sedikit kalem. Padahal kalau kita hitung rata-rata, tanduk-tanduk banteng seperti Bang Masinton ini cukup luar biasa sebenarnya. Tinggal nunggu instruksi ketua umum gitu ya. Ketika kadernya ditarik-tarik ke koalisi yang lain. Oke, bagaimana tanggapan dari Pak Masinton nih? Apakah PDIP sebetulnya terganggu dengan adanya manuver PBB terutama menggadang-gadang kader PDIP sebagai bacawa pres Prabowo? Ya pertama terganggu sih tidak ya, dan itu kan sudah disampaikan oleh Mas Gibran bahwa beliau tidak nyaman dengan apa yang disampaikan oleh sahabat saya, Pak Sekjen PBB, Pak Nor. Apalagi itu di forum resmi, forum kerja ya, kunjungan kerja yang disampaikan pesan-pesan politik, dan itu kan forum kerja pemerintah ya, bukan ranah politik gitu loh. Nah apalagi itu ada pernyataan kalau yang saya lihat di media ya, udah nanti kalau demi bangsa keluar aja dari PDI kira-kira gitu. Itu kan menurut saya itu pernyataan yang tidak etis, kedua tidak elok, apalagi sesama partai politik. Dan yang ketiga adalah undang-undang sampai saat ini masih belum berubah tentang syarat
usia calon presiden dan calon wakil presiden. Oke. Nah, maka tentu sesama partai politik, komunikasi, dialog partai politik itu menjadi penting ketimbang tadi menyampaikan pernyataan-pernyataan yang di satu sisi bukan pada tempatnya, sisi kedua juga tidak tepat dan tidak elok. Ya, Oke, begitu. baik. Oke, Pak Afriansyah, tanggapannya bahwa ini merupakan manuver yang tidak etis, tidak elok. Bung Masinton tahu saya lah, Bung Masinton kenal saya sudah lama, puluhan tahun kita ini bergaul. Cuman kan bedanya beliau sekarang di DPR, Mbak Fitri ya. Jadi istilahnya begini, pada saat saya menyampaikan itu, forum sudah selesai. Acara job fair sudah selesai dan ada media yang menyampaikan, bertanya, nah disitulah saya menjawab. Artinya saya menjawab kapasitas saya sebagai sekjen saat itu, dan memang ya bukan hanya saya saja, Bung Masinton, banyak juga pejabat-pejabat yang dari partai politik ketika kunjungan ke daerah juga ketika berafiliasi soal politik ya dia menjawab kan begitu. Cuman memang ada pertanyaan wartawan yang menggelitik hati saya. Selain Pak Yusril, siapa lagi nih Pak Sekjen yang harus ditampilkan? Ada Erick Thohir, ada Kofifa, ada Mas Gibran. Ya saya jawab, dari 3 orang itu saya lebih memilih Mas Gibran, anak muda, wali kota. Ya alhamdulillah Mas Gibran itu dididik oleh PDI Perjuangan sehingga menjadi kader yang bagus, yang setia, yang militan. Tapi kalau seandainya ada yang melamar Mas Gibran, ya kan hak demokrasi, terserah juga Mas Gibran mau menerima apa tidak, kan begitu Bang Masinton. Oke. Kita melihat sekarang ini kepala-kepala daerah saja banyak kok yang lompat-lompat partai, banyak Baik. kok yang pindah-pindah. Tetapi jangan sampai diajak-ajak untuk keluar. Ya, bukan mengajak, ini kan mengiming-imingi, Bung. Jadi ya kalau Bang Mas Gibran nggak mau ya nggak ada masalah ya kan. Bagaimanapun memang saya mengakui bahwa beliau kader PDI Perjuangan. Itu kita harus akui. Dan kesetiaan Bung Mas Gibran luar biasa. Tapi saya kan menawarkan ini untuk kapasitas yang lebih besar. Ya siapa tahu baik. nanti, ya Pak siapa tahu. Afriansyah. Saya menyodorkan dia jadi wakilnya PDIP. Oke, baik. Nah, kita ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, ini isu Gibran digadang-gadang menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. Ini kan sebetulnya sebuah isu lama yang sudah lama berhembus seperti itu. Tapi baru kali ini saja PBB kemudian terang-terangan menunjukkan dorongannya ataupun menyodorkan nama Gibran sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Tapi ini sebetulnya menurut Anda, apakah langkah serius duet Prabowo Gibran ini merupakan langkah yang serius ingin dilakukan walaupun sampai saat ini MK belum memberikan lampu hijau untuk Gibran, terutama dari sisi batas usia? Saya kira dalam politik itu tidak pernah ada yang kebetulan ya Mbak Fitri. Ketika ada baliho Prabowo Subianto dan Gibran misalnya, kemudian begitu banyak yang mencoba untuk menjadikan Gibran sebagai pendukung Prabowo Subianto, ternyata termasuk yang terbaru misalnya pernyataan abang kita dari PBB ini kan menegaskan satu hal bahwa pihak dari Prabowo Subianto dari lubuk hatinya yang paling dalam menginginkan Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Prabowo yang maju Pilpres ya. Kenapa begitu logikanya? Sepertinya rumus kemenangan Prabowo di 2024 sederhana, yaitu untuk mendapatkan pengaruh dan dukungan maksimal dari Jokowi. Satu-satunya cara untuk menggaransi, satu-satunya cara mengamankan dukungan dari Jokowi adalah dengan cara menggandeng anak terbaiknya yang saat ini wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, untuk bisa berpasangan dengan Prabowo. Cuman kan problemnya ketika Gibran ini digoda untuk maju di 2024 ya, berbeda pilihan dari PDIP, ini kan dianggap sebagai sikap mengintervensi dan bahkan cukup provokatif sebenarnya. Kalau kita membaca dari sikap politik PDIP yang selama ini, kalau sudah diputuskan satu orang sebagai kandidat calon, entah itu gubernur, bupati, wali kota, termasuk presiden, tak boleh ada orang lain, apalagi di luar partai, yang mencoba untuk memiliki sikap politik yang berbeda. Makanya tadi saya sedikit nyentil Bang Masinton, kalau mau jujur Bang Masinton ini tanduknya sudah keluar semua ini ketika ada orang yang mencoba untuk mengajak Gibran ya keluar dari barisan PDIP. Pengamat tuh nggak boleh mengompori, jangan mengompor-ngompori demokrasi menurut saya. Oke, Bang Masinton tanggapannya. Ya, pertama jadi syarat dalam perundang-undangan kita tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden itu kan masih 40 tahun ya. Dan perlu juga kita sampaikan, dan pemerintah melalui Pak Menko Polhukam Prof Mahfud
juga sudah menyampaikan ke publik tentang domain tugas dari Mahkamah Konstitusi sebagai garda terdepan dalam menjaga konstitusi kita. Nah, tentu saya juga berpandangan demikian bahwa ya Mahkamah Konstitusi fokus kepada hal-hal yang fundamental dalam prinsip-prinsip dasar kenegaraan kita. Contoh umpama terkait dengan perundang-undangan, pasal-pasal dalam perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi seperti pengelolaan sumber daya alam, pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar rakyat, kemudian prinsip-prinsip dasar kebangsaan. Nah, Mahkamah Konstitusi harus tegas menjaga konstitusi kita untuk melindungi kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Oke. Terkait dengan hal-hal yang teknis seperti batasan usia apa segala macam itu diserahkan kepada kewenangan pembentuk undang-undang. Karena apapun DPR bersama pemerintah sudah memiliki kajian akademik, landasan filosofis, sosiologis dan yuridisnya tentang usia calon presiden dan calon wakil presiden. Kenapa 40 tahun? Karena itu menyangkut tentang leadership dan lain-lain seperti itu. Nah, sehingga ya MK apalagi dalam waktu dekat ini tidak dituding ikut berpolitik. Ya, tidak dituding ikut berpolitik. Jadi serahkan saja itu kepada kewenangan pembentuk undang-undang. Kemudian nanti mau dirumuskan syarat usia calon presiden, calon wakil presiden mau dibikin usia apanya mau sampai 20 tahun apa segala macam. Bang Masinton, tapi dengan adanya isu Gibran dari pembentuk undang-undang. Oke, Bang Masinton, tapi dengan adanya isu Gibran digadang-gadang menjadi bacawa pres Prabowo, tidak hanya sekali dua kali, sudah lama berhembus. Apakah menurut Anda ada upaya untuk memang mencoba untuk memecah belah PDIP itu sendiri? Kalau saya melihat bahwa pertama masih undang-undang kita belum memungkinkan, begitu ya. Kemudian sisi yang lain ya elit-elit politik pengen berebut dampak elektoral dengan mendompleng Pak Jokowi. Ya juga beserta keluarga beliau. Jadi saya melihat ini lebih pada aspek politis. Nah, saya tentu mengingatkan juga ya agar sisi-sisi kekuasaan itu ya agar nanti yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi kan sebenarnya sangat bagus. Nah, Pak Harto pun di ujung kekuasaannya juga kemudian bisa kemudian dikenang sebagai yang melanggengkan KKN lah gitu ya. Baik. Ketika zaman reformasi dan demokrasi dulu ya terjerembab karena hal-hal lingkarannya. Nah, tentu ya Pak Jokowi pasti memahamin itu. Saya melihat bahwa kenapa kemudian banyak yang mendorong-dorong dari keluarga Pak Jokowi apa segala macam, karena berharap ada dampak elektoral dari situ. Oke. Itu aja sebenarnya. Pak Afriansyah, dengan kemudian melihat respon dari PDIP, respon dari Gibran sendiri, masihkah kemudian akan mendorong nama Gibran sebagai bacawa pres Prabowo? Ya, kami semua tetap masih memberikan dorongan. Pertama untuk Ketua Umum kami Pak Yusril, yang kedua untuk Mas Gibran. Nah, kembali lagi nanti sesuai dengan apa yang disampaikan Bung Masinton tadi. Apakah undang-undang sudah membolehkan? Nah, kembali lagi ke undang-undang, ya kan? Kalau memang undang-undang tidak membolehkan, artinya Pak Prabowo dan kita semua dari tim Koalisi Indonesia Maju harus berpikir strategis cawapres mana yang bisa untuk berpasangan sama beliau. Nah, kami bukan mau memecah belah ya, bukan mau mengadu domba. Ini bahasa-bahasa yang dikeluarkan pengamat-pengamat ini justru tidak baik menurut saya. Harusnya pengamat itu memberikan kontribusi yang baik, ya tidak berpihak kepada si A, si C, ya kan? Sehingga kondisi stabilitas demokrasi kita juga enak gitu loh. Bagaimanapun partai politik punya hak mencalonkan siapapun. Saya pun kalau mau saya bisa mencalonkan juga untuk maju dari PBB. Baik Pak Afriansyah. Oke, kita kembali ke Mas Adi. Larang kan begitu.
Oke, Mas Adi, tapi Begitu, Mbak selama Fitri. kemudian putusan MK belum ada, artinya isu mengenai Gibran ataupun kader-kader muda untuk digadang-gadang sebagai bacawa pres Prabowo misalnya akan terus bergulir seperti itu, Mas Adi? Ya rasa-rasanya seperti itu Mbak, karena memang semakin banyak belakangan ini kita saksikan baliho dan spanduk yang juga memuat foto Prabowo Subianto dan Gibran ya. Saya bukan orang partai politik, saya cuma mencoba untuk melihat dari jauh. Rasa-rasanya kalau ada kader partai orang lain coba untuk disodorkan untuk menjadi pasangan calon rivalnya, rasa-rasanya sih agak sedikit kontraproduktif ya. Bang Masinton ini pura-pura kalem aja sih sebenarnya. Kan Oke. tidak mungkin misalnya sekjen dari Gerindra, sekjen dari partai politik pendukung Prabowo, misalnya coba untuk disorong-sorongkan sebagai pendukung ataupun jadi pendampingnya Ganjar. Oleh Oke. karena itu ya memang ini demokrasi bebas atas nama rakyat dan kebangsaan. Tapi bagi saya kalau melihat bagaimana partai itu dibangun tentu sangat sensitif misalnya ketika mencoba untuk mencari sosok lain di luar PDIP untuk berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto yang notabene-nya sangat mungkin akan saling berhadap-hadapan di 2024 ya. Mungkin saya salah, saya bukan orang politik. Tapi yang jelas kita lihat bagaimana PDIP menertibkan kader-kadernya. Dulu misalnya ketika ada Oke, baik. kesepakatan tak boleh ada satupun calon yang mendeklarasikan diri dukungan politik ke Ganjar misalnya di luar Puan Maharani dipanggil, mereka ditertibkan. Ketika misalnya Gibran menunjukkan kedekatan politiknya dengan Prabowo juga dipanggil. Baik, Mas Adi. Ketika misalnya sejumlah elit-elit yang anggap punya sikap politik yang berseberangan itu dipanggil, bahkan ya akan ditertibkan oleh PDIP. Saya kira di partai Oke, baik, politik yang Mas lain Adi. juga seperti itu. Oke, kita akan tunggu saja siapa pilihan dari Pak Prabowo Subianto untuk mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden nantinya. Terima kasih Mas Adi, Pak Afriansyah dan juga Bang Masinton telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.